Kita membaca Bhagavad Gita bab 3 sloka 13. Yadnya sista sina santo mucyante sarvakil bisay bhunjate te tvagam papa ye pacantyatmakaranat. Itu bagan dari cara Balinya kita menyanyikan sloka-sloka Bhagavad Gita ya. Itu bagannya saja, nanti tinggal dikembangkan. Yadnya sista sina santu. Kalau mau napasnya lebih panjang. Jadi satu line bisa satu baris bisa satu nafas. Mochyanti sarvakil bisay. Itu sekalian kita pranayama. Sebenarnya cara Bali itu sangat bagus sekali. Nafas panjang. Semakin kurang kita cepat napasnya, semakin panjang usia hidup. Semakin cepat orang bernapas, semakin pendek usia hidupnya. Nah, sekali-sekali. Enggak boleh. Semakin panjang lambat nafasnya, oke, semakin panjang usia hidup. Semakin cepat orang bernapas, semakin pendek usia hidupnya. Jadi kalau Anda setiap 5 menit marah-marah, marah kan? Napas kita kan cepat. Orang pemarah itu cepat mati. Masuk siapa itu? Jadi hati-hati pemarah ya. Orang yang nafasnya pelan, panjang, itu usia hidupnya panjang. Jadi kalau membaca Bhagavad Gita dengan cara seperti cara orang-orang tua kita di Bali, ya bagus itu. Jadi kalau waktu SD, saya belajar kekawin. Kelas 6 SD saya belajar kekawin. Ya enggak, kelas 1 SMP. Begitu tamat SD. Ada namanya irama Sardula Wikridita. Sardula itu apa namanya? Tiger. Apa tiger? Harimau. Harimau yang sedang bermain-main di tepi sungai, ngintip mangsa atau apa. Jalannya begini, pelan. Yes. Waktu itu saya belajar itu pertama, Sardula malah. Panjang kan? Jadi asik. Oke. Yajnya sista sinasantu mujyanti sarvakil bisaya bhunjati te tvagam papa ye pacantyatma karanat. Santa, yaitu orang saleh yang memakan makanan yang sudah dipersembahkan terlebih dahulu sebagai persembahan suci kepada Tuhan yang Maha Esa, terbebaskan dari segala dosa. Sedangkan mereka yang memasak makanan untuk kenikmatan diri sendiri, sesungguhnya mereka hanya memakan dosa. Sesungguhnya mereka hanya memakan dosa.
Yadnya sista sinha santo mucente sarwa kilbihise. Santa. Santa itu artinya para abdi Tuhan. Santa artinya abdi Tuhan. Abdi Tuhan yang baik. Hanya makan makanan yang sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Abdi Tuhan yang baik itu tidak makan langsung apa yang dimasaknya, tetapi dipersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Sisa persembahan itu setelah persembahan barulah dimakan. Nah, itu tata cara abdi Tuhan yang indah. Di sini disebutkan muciante sarwa kilbise. Memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan seperti itu, kekuatan makanan itu akhirnya menjadi kekuatan Tuhan. Makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan tidak lagi menjadi makanan, tidak lagi dia sebagai makanan biasa, nasi, sayur, tempe, tahu, tetapi dia sudah menjadi amerta. Sudah menjadi Tuhan sendiri. Karena sentuhan Tuhan menjadi Tuhan sendiri. Karena segala sesuatu tentang Tuhan itu tidak berbeda dengan Tuhan. Jadi makanan itu tidak lagi makanan, tetapi dia sudah menjadi amerta. Karena makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, sudah tidak makanan lagi, melainkan amerta. Nah, saya masih ingat waktu kecil, bapak ibu selalu mengatakan, nak sedang nunas merta. Orang sedang makan ya, dia bilang, nak sedang nunas merta. Tidak boleh dimarahi, tidak boleh diganggu gitu, biar tenang menikmati makanan yang amerta itu. Jadi makanan yang sudah amerta, yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan itu, karena sudah amerta itu artinya mempunyai kekuatan untuk memberikan hidup panjang, langgeng, kesehatan yang bagus, kedamaian yang baik. Biasanya makan yang sudah dipersembahkan, terus kita makan, dia memberikan rasa damai. Kalau makanan yang belum dipersembahkan belum dipersembahkan kepada Tuhan, kita makan ya. Makanan itu ada gebuan-gebuan di sana. Sehingga orang makan, habis makan kok marah. Ini ada yang di depan saya. Pernah cerita kepada saya. Waktu SMA ya. Sebelum makan dia tenang, damai, bagus. Tapi selesai makan kok marah-marah dia. Jadi merasa marah gitu ya. Ditanyakan kepada ibunya. Terus ibunya bilang, ya karena sambil masak tadi bertengkar. Jadi makanan itu mempengaruhi. Nah, makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, hilang gebuan-gebuannya itu. Dan sudah waktu masaknya bertengkar, waktu masaknya ribut, ya. Kemudian tidak dipersembahkan. Atau masaknya belum mandi. Banyak kegagalan makanan menjadi amerta. Nah, makanan yang sudah dipersembahkan itu sudah menjadi amerta. Makanan yang amerta itulah mucente sarwakil bisai. Mucente, dia mempunyai kekuatan membebaskan. Apa yang dibebaskan? Sarwakil bisai. Orang dari sarwakil bisai, dari segala dosa, dari segala karma-karma buruk, itu mucente dibebaskan. Itu kekuatan makanan yang sudah dipersembahkan. Kelihatannya ibu ini mulai berpikir harus persembahkan makanan. Begitu kekuatan makanan yang sudah dipersembahkan. Dan sebaliknya disebutkan bujan tete agam papa dosa besar yang dibunjate, yang dinikmati oleh
Mereka yang pacantiat mekarenat, mereka yang memasak untuk diri sendiri. Yang masak tidak untuk dipersembahkan, yang masak hanya untuk memuaskan lidah dan mengisi perut sendiri. Nah, jadi makanan yang dimakan tanpa mempersembahkan kepada Tuhan, dia itu memberikan dosa. Dan dosa di sini disebutkan agam papa. Agam papa itu artinya dosa besar. Orang makan dosa besar. Ini ajarannya, ya. Nah, yang tidak usah kita pertengkarkan. Cukup yakin dan lakukan. Kalau tidak yakin, tidak usah dilakukan. Jangan menyalahkan kitab suci. Orang suci menulis, menurunkan kitab suci, ada tujuan, ada maksudnya demi kemuliaan kita. Jadi kitab suci tidak usah didebat, tetapi dilakukan. Kalau dilakukan, hidup kita bagus. Kalau tidak dilakukan, kitab suci tidak apa-apa kok. Jadi jangan diobrak-abrik kitab sucinya. Nah, makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, karena sudah menjadi amerta, sebelum makan pun ada tata caranya dulu. Itu Titiang Nunas, itu Betara kan, itu Sangi Wedi Titiang Nunas, ya Tuhan, hamba mohon izin untuk menerima amerta ini. Jadi kita tidak langsung, langsung makan. Ya, tapi kita berdoa dulu. Banyak doa-doa untuk mohon makanan, untuk menerima makanan amerta itu. Salah satunya ada yang sambil kita mohon makanan, jangan kita yang sudah amerta itu ya, sambil kita menghubungkan diri kita dengan Sang Yang Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, dengan mantra. Karena makanan yang sudah dipersembahkan itu tidak lagi makanan biasa, sudah menjadi Tuhan sendiri. Sudah menjadi amerta. Oleh karena itu, segala tentang makan itu sudah penuh dengan karunia. Kalau kita menerima karunia kan kita begini ya, menerima sesuatu yang berharga kan kita, waduh, dengan perasaan gimana ya? Penuh rasa bahagia, senang, berterima kasih, hormat, bakti, dengan penuh rasa kita. Nah begitu juga ketika kita sebelum menerima amerta, sebelum makan, kita ucapkan Annam Brahma Rasam Wisnu Bhokta Dewo Maheshwara Maha Iswara. Maha Iswara itu Siwa. Anam Brahma, bahwa ajangan puniki Sang Yang Brahma, bahwa makanan ini adalah Dewa Brahma. Dan Rasam Wisnu, rasa dari makanan ini Sri Wisnu. Dan penikmat makanan itu Dewa Siwa. Siwa. Jadi kita mengingat Trimurti. Evam dihatwa dwijo bhungte, begitulah cara orang-orang suci bijaksana menikmati amerta makanan. Cara orang-orang suci makan, menerima makan. Anam doser nalipyate. Jika seperti itu caranya, maka anam doser nalipyate. Dosa-dosa atau kekurangan-kekurangan, gebuan-gebuan dari makanan itu tidak akan mempengaruhi orang yang memakannya. Makanan itu hanya akan memberikan kenikmatan rasa indah, memberikan kedamaian, selain memberikan menghilangkan rasa lapar dan memberikan kesehatan. Pada umumnya orang-orang biasa ya mengerti makan itu hanya untuk lidah nikmat dan mengisi perut kosong segitu. Segitu mereka mengerti tentang makanan. Tidak lebih jauh. Kalau orang-orang bijaksana itu mengerti makannya bahwa
Kalau kita makan harus perut terisi secukupnya. Tidak sampai di sini ya. Kalau beliau makannya sampai di sini. Kalau saya makannya sampai di sini. Harus puas gitu ya. Kita memuaskan lidah dan perut. Tidak kita makan untuk mendapat amerta, untuk terbersihkan dari dosa-dosa, untuk keajagan jiwa, tenangnya jiwa, stabilnya jiwa, untuk tujuan-tujuan tujuan-tujuan spiritual. Kita tidak makan dengan cara, dengan pandangan, dengan kata-kata seperti itu. Tetapi kita makan untuk lidah supaya enak. Walaupun kita tahu ya, makanan itu dari pestisida, dari pengawet, dari penikmat rasa, perasa, penyedap, pewarna, apa lagi supaya tahan lama, pengawet. Jadi walaupun kita tahu seperti itu, tapi enak kok di lidah, kita makan juga. Soal sakit nanti aja kalau dokter nanyakan. 2 juta, 200 juta, baru kita tahu. Tetapi yang sekarang saya udah, lidah saya yang penting. Perut saya penting terisi, lidah saya penting terpuaskan. Jadi kita ulangi, makanan dalam tradisi Weda kita adalah kita bermeditasi. Kita menghubungkan diri dengan Tuhan. Kita memuaskan Tuhan untuk kita dipuaskan oleh karunia, melalui karunia Tuhan. Jadi makan dalam tradisi Weda kita bukanlah memuaskan lidah dan mengisi perut. Ya. Tetapi dia merupakan bagian dari penyucian diri, dari mengkikis karma-karma, dan mengarahkan kita kepada hidup yang indah. Rahayu.